Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya atau kembali lagi dengan channel ini yang akan membahas tentang perkembangan hukum Islam pada masa sahabat. Perlu diketahui, ada 3 hal utama dalam berkembangnya hukum di masa ini. Di antaranya, yang pertama, begitu banyaknya kejadian baru yang muncul dan membutuhkan jawaban hukum, akan tetapi tidak ditemukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, munculnya masalah-masalah yang telah diatur ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara lahir atau tekstual, akan tetapi keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga, terdapat penjelasan secara jelas dan terpisah mengenai suatu kejadian, namun apabila itu berlaku pada kejadian tertentu, maka para sahabat sulit dalam penerapan dalil-dalil yang ada. Perkembangan hukum Islam pada masa sahabat yang pertama terjadi pada sahabat Abu Bakar. Kita buka yang Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq ada beberapa kasus, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad, dan memerangi para nabi palsu. Dalam masa ini permasalahan umat Islam belum begitu kompleks. Karena mengapa? Karena dalam masa kepemimpinan Abu Bakar itu belum lama setelah Nabi wafat. Artinya para masyarakat itu masih memiliki keimanan dan pengetahuan terhadap hukum dengan baik. Dalam pemahaman hukum, Abu Bakar pertama kali merujuk keputusan hukum kepada Al-Quran. Kemudian jika tidak ditemukan, merujuk kepada hadis-hadis Nabi. Apabila tidak ditemukan juga, ia bertanya kepada ahli ilmu dan para pemimpin untuk berembuk memutuskan sebuah perkara. Abu Bakar juga berpegang teguh terhadap keputusan yang telah disepakati. Inilah dari dasar kata ijma sahabat. Kemudian yang kedua, pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu kasusnya pertama, yaitu menentukan iddah perempuan yang hamil ditinggal meninggal suaminya adalah masa iddah yang paling panjang antara iddah 4 bulan atau bisa dikatakan 4 bulan 10 hari. Kemudian juga pemberian tanda baca atau tajwid dalam Al-Quran agar umat Islam di luar Arab mudah mempelajarinya. Subdasar landasan hukum Ali yang digunakan yaitu merujuk pada Al-Quran bila tidak ada, merujuk pada As-Sunnah bila tidak ada lagi, merujuk pada ijma sahabat dan ijtihad. Kemudian selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini Umar bin Khattab juga mengatur hukum tentang ghamimah atau harta rampasan perang. Harta yang dibagikan hanya bergerak saja. Kemudian harta yang tidak bergerak seperti tanah diberikan kepada penduduk lalu mewajibkan membayar pajak. Pembagian harta rampasan perang juga sesuai dengan jerih payah masing-masing pasukan. Kemudian di masa Umar juga ada pembagian antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, yaitu pemilihan qadhi atau hakim, penggajian hakim, dan pegawai. Subdasar yang digunakan oleh Umar bin Khattab yang pertama merujuk pada Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian bila tidak ada maka pada ijma sahabat dan ijtihad sama dengan para khalifah-khalifah yang lain. Ada juga ijtihad Umar yang berkontroversial. Yang pertama yaitu jatuhnya talak 3 sekaligus dalam suatu majelis. Yang kedua, perempuan yang menikah pada waktu iddah perkawinan itu dianggap tidak sah. Perempuan itu harus mengulang masa iddah dan laki-laki yang menikahinya saat masa iddah haram menikahinya selamanya. Kemudian pada masa Umar juga sholat tarawih itu dilakukan sebanyak 23 rakaat sekaligus witir
Kemudian dibandingkan dengan masa Nabi SAW itu hanya dilakukan 11 rakaat bersama witir. Kemudian masa Utsman bin Affan. Subdasar landasan hukum Utsman itu sama dengan para khalifah lain, yaitu yang pertama landasan utamanya merujuk pada Al-Quran. Kemudian jika tidak ditemukan, melihat kepada as-sunnah atau hadis-hadis. Kemudian apabila tidak ditemukan lagi, akan merambak kepada ijma' sahabat dan kemudian menuju ijtihad. Pada masa Utsman ini terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu azan Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Karena alasannya luasnya wilayah Islam pada waktu itu, takutnya nanti masyarakat tidak mendengar bahwa panggilan sholat Jumat atau azan tidak terdengar, karena pada masa itu belum ada pengeras suara atau yang sering kita dengar dengan istilah toa atau speaker atau apa yang lain berhubungan dengan itulah. Kemudian yang kedua, unta yang kabur kemudian dijual, unta yang kabur ditemukan orang kemudian dijual. Terus apabila pemiliknya mengetahui bahwa orang tersebut menjual untanya, kemudian hasil jualan itu diberikan kembali kepada pemilik unta, karena menurut Utsman pada saat itu unta itu masih menjadi hak milik pemilik sebelumnya dibanding orang yang menemukan untanya. Kemudian yang ketiga, istri yang diceraikan saat suami sakit keras kemudian meninggal, istri tersebut mendapatkan bagian warisan baik masih dalam masa iddahnya maupun tidak. Cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.